walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqi wa adada nafsi wa zinata arsi wa madada kalimati ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nuruz zati wa sirri sirri wa bisairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Baiklah saudara-saudaraku fillah, seiring dengan perjalanan waktu, usia makin selalu berkurang. Namun di dalam perjalanan usia yang berkurang tersebut, tingkatkan keyakinan mental spiritual yang bisa berhubung hanya kepada Allah dengan rasa batin. Semalam kita telah membahas sinerginya syariat dan akidah. Lalu 3, 2, 3, 4 setelah sinergi daripada syariat dan akidah, zahir dan batin, kita membahaskan sinerginya perjalanan jasad. Allah tiupkan ruh, maka lahirlah nafsu. Jadi kita sering tergoda, tertipu dengan nafsu tersebut yang macam ragam warna-warninya. Dari perjalanan jasad tadi, dia mempunyai 4 perjalanan dan teori praktek beribadah: syariat, thariqah, hakikat, dan ma'rifat. Syariat adalah hukum yang ditetapkan untuk berjalan melalui jasad yang rasa batin berhubung kepada Allah dengan jalan thariqah. Thariqah berjalan untuk menuju dengan rasa pandang, yaitu ma'rifat. Ma'rifat tujuannya hanya dari asal. Hakikat itu asal, asli, dan pasti. Berarti dari Allah kembali kepada Allah. Semalam kita ragakan dalam setiap perjalanan praktek-praktek ubudiyah kepada Allah, yang itu dari praktek jasad melalui rasa batin dengan praktek selalu sadar billah. Jadi tingkatan-tingkatan ini semua prakteknya ada di dalam jasad kita. Setiap rasa batin berhubung kepada zat yang maha batin, jasadlah tempat rasanya. Jadi rasa tersebut juga berbagai macam rasa, dan rasa tersebut juga kembali kepada yang menjadikan rasa. Saat ini kita bagaimana praktek selalu dengan jalan ingatan kepada Allah, yaitu dengan jalan zikir, ya. Zikir ada 2 tahapan pembagian para arif billah. Yang pertama zikir khafi ataupun qalbi, ya. Baru jali, nyata. Praktek-praktek rasa batin tidak bisa dicapai kalau tidak kita latih qalbi kita untuk selalu mengingat Allah. Yang perlu kita sadarkan dalam ingatan kita, kalau sudah kita sebut Allah, ismi zat Allah, 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 di dalam rasa batin ataupun rasa hati kita, yang harus kita sadarkan bahwasanya kalau sudah Allah, tiada kemampuan apapun lagi pada si makhluk. Jadi kalimat Allah yang perlu dipahamkan di dalam rasa batin kita, Allah, 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 Allah. Sudah pahamlah kita, Allah lah yang mengatur semuanya, Allah yang mengatur langit dan bumi, Allah yang mengatur zahir dan batin. Kembalikan semua hanya kepada Allah. Ini praktek rasa batin dengan zikir qalbi. Di saat kita bertahlil, ya, di saat kita bertahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La itu harfun nafi, ilahun mampi, illa isbat, Allahu musbat. Berarti penyandaran mutlak hanya kepada Allah. Berarti kalau sudah kita katakan la, berarti tiada apapun lagi. Berarti semua sudah Allah yang berlaku di muka bumi.
Maka praktek-praktek ingatan zikir kepada Allah tadi, di saat wiritan lidah kita mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, namun rasa batin tetap menyadarkan bahwasanya segala sesuatu mutlak daripada Allah. Kita berzikir, kita bisa mengingat semua itu juga daripada Allah. Yang namanya insan, la haula wala quwata illa billah. Jadi praktek-praktek kalimat la ilaha illallah, praktek secara wiritan dengan jalan ingatan kepada Allah. Praktek perbuatannya, segala perbuatan yang baik secara syariat, rasa batin menyadarkan kepada Allah. Itulah praktek la ilaha illallah. Kita mampu bersedekah, itu juga pecahan dari kalimat la ilaha illallah. Nah, jadi kaidahnya begini. Setiap jasa berbuat kebaikan, sandarkan semua hanya kembali kepada Allah. Yang namanya insan, la haula wala quwata illa billah. Jadi kenapa sebegitu beratnya kalimat tahlil dan manfaat daripada kalimat-kalimat tahlil tersebut? Yang harus kita pahamkan untuk mencuci qalbi kita, untuk mengisi qalbi kita, dikatakan Rasulullah qalbul mu'min baitullah. Ini karena selalu diisi dengan kalimat-kalimatillah, penyadaran ingatan hanya kepada Allah. Silakan wiritan-wiritan apapun kita ucapkan melalui lisan kita, tapi rasa batin selalu berhubung hanya kepada Allah. Ya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, perbaharuilah iman kepercayaanmu setiap saat dan waktu. Lalu sahabat bertanya, bagaimana memperbarui iman ya Rasulullah? Jawab Nabi, perbanyak baca la ilaha illallah. Tadi sudah kita katakan, setiap kita sebut kalimat la ilaha illallah, praktek rasa batin tetap hanya kepada Allah. Dari Utsman bin Malik radhiyallahu, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah mengharamkan api neraka terhadap orang yang telah berkata la ilaha illallah, benar-benar mengharap ridho Allah dengan ikhlas. Jadi kalimat la ilaha illallah, anjuran Rasulullah Habibullah Muhammad SAW, kalau tidak dengan hadirnya rasa hati ataupun musbatnya dengan benar, penyandarannya dengan benar, ini juga tidak baik, hanya sebagai ocehan belaka. Tapi praktek-praktek kalimat la ilaha illallah yang selalu kita wiridkan, rasa batin, ingatan tetap bersandar hanya kepada Allah. Apapun yang datang-datang terpandang-pandang, jangan hiraukan. Cukup kalau sudah kita pahamkan Allah laisa kamitslihi, ya, berarti semuanya pun tiada. Maka datang Abdullah Al-Ghifari kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana supaya saya selamat dunia selamat akhirat? Apa kata Rasulullah? La haula wala quwata illa billah. Bukan wiridan kalimat la haula wala quwata illa billahnya tadi, tapi praktek rasa batin, penyandaran mutlak bahwasanya insan tiada mampu berbuat apapun. Nah, ini yang selalu harus kita praktekkan dalam setiap saat dan waktu. Jadi kalau sudah kita memusbatkan semua itu hanya Allah yang ada, bukan di sini kita hendak menjadi Allah, akan tetapi rasa sadar bila bersandar hanya kepada Allah. Kalau semua sudah kebesaran dan kekuasaan Allah, berarti makhluk sudah tiada mampu berkuasa apapun. Kita mampu bergerak, kita mampu bekerja, kita mampu mencari nafkah, semua itu adalah kudrat iradatnya Allah. Kembalikan semuanya menjadi hak Allah. Inilah kaidahnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi cukup kita rasakan kebesaran Allah yang ada dalam diri kita dengan ingatan kepada Allah. Jadi praktek-praktek penggapaian mutlak lebur ke dalam bahasa-bahasa ruhaninya ruhani, ini juga harus diawali dengan banyak zikir qalbi. Zikir qalbi setiap denyutan ataupun gerakan dari telunjuk kita, ya, gerakan dari telunjuk kita itu sudah memahami kalimat Allah, Allah, Allah. Maka latih telunjuk selalu digoyangkan,
karena telunjuk ini uratnya langsung ke jantung. Jadi begitu kita tarik telunjuk, Allah, 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 Allah. Pahamlah kita dengan kalimat Allah ini bahwasanya segala sesuatu itu sudah dalam kebesaran kekuasaan Allah. Ini harus dipahami. Jadi praktek-praktek setiap saat dan waktu itu goyangkan telunjuk dengan zikir khafi, yaitu zikir qalbi, dengan tarikan telunjuk Allah, Allah. Karena pasti nggak perlu lagi bibir berbicara, tapi rasa batin selap kontak berhubung hanya kepada Allah. Ini harus dilatih untuk meningkatkan zikir-zikir yang akan datang. Jadi ini sudah bisa dimulai Allah, 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 Allah dalam rasa batin. Kalau sudah kita pahamkan Allah, 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 berarti sudah Allah yang mengatur segala sesuatunya. Maka segala sesuatunya pasrahkan mutlak hanya kepada Allah. Jadi rasakan kebesaran Allah yang ada di dalam diri kita, di lingkungan kita, di dunia dan seisinya. Ini harus kita praktekkan. Yang kita sadarkan rasa sadar billah tadi, bahwasanya segala sesuatunya tetap tidak terlepas dari kebesaran Allah, tidak terlepas dari kudrat iradat Allah. Malam yang gelap akan berlalu, mentari akan segera tiba, menyatakan sinarnya. Langit biru yang indah terbentang luas di angkasa raya, menyatakan pesonanya, terlihat dan terpandang karena terang sinar cahayanya. Engkau takkan bisa untuk menggapai sinar cahaya matahari tersebut, tapi rasakanlah kehangatannya yang bertebar di setiap sendi tubuh kita ini. Maksud kalimat tersebut, rasakanlah kebesaran Allah yang ada di dalam diri kita, bahwasanya setiap sendi kehidupan kita daripada hayatnya Allah. Maka rasakanlah kebesaran segala sesuatu dalam setiap sendi. Naik turunnya napas kita tiada terpisah daripada kudrat iradat Allah. Astaghfirullah.